Shalom adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami sukacita untuk kami memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo semuanya bernyanyi, kita berikan pujian kita berikan sembah kita untuk Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan dengan sembah kita. Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Dia orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dari seorang istri. Dia dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Ternak Ayub berjumlah ratusan hingga ribuan. Suatu hari, di surga ketika para malaikat datang untuk menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dari manakah engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ambillah seluruh kepunyaan Ayub. Dia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Baiklah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, tetapi janganlah kau cabut nyawanya. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Tuan, seluruh ternak telah dirampok, dan mereka memukul para penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda angin ribut dari segala penjuru dan roboh menimpa anak-anak Tuan, dan mereka semua mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Tidak hanya itu, setelah menerima semua kejadian yang sangat tidak terduga itu, iblis pun membuat Ayub terkena sakit parah yang busuk dari telapak kakinya hingga ke batu kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. "Dengan apakah aku datang ke dunia ini? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian datanglah istri Ayub dan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Ayub. "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu datanglah ketiga sahabat Ayub karena mereka mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Mereka adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Tetapi setelah melihat keadaan Ayub yang sangat menderita, mereka hanya bisa menatapnya dan tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya selama 7 hari 7 malam. Lalu kata Elifas kepada Ayub, "Ayub, lebih baik kamu mengakui semua kesalahanmu kepada Tuhan. Jika kau melakukannya, pasti Tuhan akan mendengarkan doamu. Sungguh, aku tidak pernah berbuat kesalahan yang dapat membuat murka Tuhan. Kalau begitu, kenapa kamu mendapatkan semua ini? Apakah kau ingin bilang bahwa Tuhan tidak adil? Tuhan itu adil. Manusia akan mendapatkan sesuatu yang mereka tanam sebelumnya. Tetapi aku memang tidak bersalah. Aku tidak menabur sesuatu di zaman dulu yang membuat aku layak menerima semua ini. Sudahlah Ayub, kamu memang harus menerima ini. Maka dari itu rendahkanlah dirimu dan akuilah semua kesalahanmu." Dari semua pendapat sahabat Ayub, tidak ada satupun yang menghibur Ayub. Yang ada hanya menambah sayatan di hati Ayub. Setelah semua itu,
Ayub pun tetap bertekun dalam doa. Dan di dalam doanya, Ayub menyampaikan seluruh perasaan yang Ayub alami. Apakah yang kuperbuat sehingga aku mendapatkan semua ini, Tuhan? Apakah Engkau layak untuk disebut sebagai Tuhan yang adil? Di manakah Engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau Engkau mempunyai pengertian. Apakah Engkau pernah memikirkan bagaimana dunia ini berjalan dengan teratur? Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Mendengar semua itu, Ayub langsung bersujud, berdoa, meminta ampun. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Ayub mencabut perkataannya dan menyesal, Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pemberian Tuhan bukan karena Ayub sudah berhasil melewati semuanya, tetapi ini adalah sebuah pemberian yang sudah direncanakan dari Tuhan langsung kepada Ayub. Ya, itulah ceritanya seorang Ayub yang taat dan setia akan Allah. Hayo, siapa yang mau taat dan setia seperti Ayub? Kalian mau dengar nih? Lagi kurang kenceng. Oh, ternyata semuanya mau taat dan setia seperti Ayub. Kalau gitu, kita doa yuk supaya kita benar-benar jadi orang yang taat dan setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau lahir buat kami, mau mati untuk kami, menebus kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan, seperti seorang Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kini Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami, sungguh Engkau Tuhan yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang siapkan hatimu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan kiranya berkati setiap adik-adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap pendidikan mereka, berikan mereka Tuhan hikmat, berikan mereka kepintaran. Dan bawalah adik-adik kami Tuhan semakin menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, yang berbuah dan semakin menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Nanti masuk surga terima mahkota. Kakak-kakak mau bilang, hari Minggu, hari berkat. Minggu depan jumpa lagi.